Sekarang saya sulit untuk mengekspresikan karena saya takutnya selalu dikaitkan dengan pilpres. Oke. Yang pasti ketika saya sakit di Singapura, beliau mengutus ajudannya untuk membawa surat kepada saya, mendoakan Ustadz harus semangat karena bangsa dan umat Islam membutuhkan Ustadz. Nah itu ya. Okay. 3 kata Ya. tentang Prabowo. Militer, tegas, calon pemimpin. Calon pemimpin. Begini. Ke Menteri Pertahanan garang juga. Oh, Menteri Pertahanan bagus, garang juga. Begini ini. Ini nih. Saya ceritakan. Karena temannya Pak Luhut itu saya tahu. Akan ada orang yang ragu, Pak Mahfud itu apa bisa cocok dengan Pak Prabowo, gitu. Pak Prabowo itu kan ya TNI senior dan partainya besar gitu. Tapi Pak Prabowo itu militer. Militer itu pada umumnya sportif. Sehingga suatu saat saya ketemu Pak Prabowo, Pak saya mau ke kantor Bapak lah, mau diskusi tentang, dia berdiri hormat. Saya yang menghadap Bapak atasan saya, gitu dibilangnya. Dan dia betul datang ke kantor saya, betul datang ke kantor saya dan diliput oleh media dari kantor sebelah. Artinya dia sportif juga sebagai seorang. Jadi Pak Mahfud mau memarahi kalau ada kesalahan tidak ada rasa sungkan. Nggak ada rasa sungkan. Oh jadi pernah memarahi Pak? Tidak pernah karena memang belum ada kesalahan. Kalau ada saya marahi. Seseorang yang elektabilitasnya tinggi tetapi moralnya rendah itu tidak layak. Seseorang yang elektabilitasnya tinggi tapi intelektualnya rendah juga tidak layak. Jadi kita mau pemimpin kita itu diukur pertama kali moralitinya atau etikabilitinya, baru intelektualitinya, baru elektabilitas. Pak Prabowo elektabilitasnya terlihat dalam rekor berkali-kali itu. Intelektualitas Pak Prabowo tidak dipertanyakan lagi, dibandingkan dengan yang lain mungkin second to none gitu. Jadi betul-betul bagus tuh, dia baca buku banyak tuh. Kalau saya diskusi dengan Pak Prabowo, terlihat dia mampu mengabstraksikan problem bangsa. Satu waktu saya tanya pada dia, kenapa Anda akhirnya bergabung? Ketika saya kritik, kan saya pernah bilang usir Pak Prabowo dari kabinet, itu hak saya bukan hak kader. Kan begitu kan? Saya fair katakan itu Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo bilang, iya memang itu, tetapi bangsa ini mesti diurus bersama tuh. Dan karena itu beliau katakan, kalau saya di luar saya nggak bisa bikin apa-apa Pak Rocky. Kalau di dalam saya masih bisa merencanakan sesuatu, walaupun diambil risiko untuk dicaci maki tuh. Itu fair. Itu yang saya anggap dia prajurit yang tahu etika itu. Dia bilang saya akan bantu Jokowi karena fair, dia katakan, bukan kasakusuk tuh cari keterangan. Fair, dia bilang iya saya mau bantu karena kalau saya bikin apa-apa siapa yang paham tentang pertahanan cuma saya. Jadi itu adalah keputusan dari seorang leader dan itu yang kita hormati. Walaupun akhirnya saya bilang ya saya tetap beroposisi itu. Dia bilang oke. Tetapi yang saya tangkap adalah kecerdasan, kecerdikan, wisdom, reason, passion menyatu pada leader. Itu standar leadernya tuh. Saya bukan promosiin Pak Prabowo, tapi saya mau katakan secara jujur itu bagian dari dia. Menurut yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Ini karunia dari Allah menurut saya. Seperti doa Mbah Mun, Mbak Zubair Maimun. Ini satu hal yang muskil. Tapi mungkin karena beliau wali Allah, dikabulkan Allah. Dia berdoa sebelum wafat, ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi untuk saling mengasihi. Saat itu doa tadi terlihat, terdengar tidak mungkin terjadi. Siapa yang menyangka Pak Prabowo mau masuk dalam kabinet? Siapa yang menyangka tiba-tiba Pak Prabowo minta Gibran, putranya Pak Jokowi, jadi wakilnya? Nah kalau bicara spiritual, saya mau lihat tadi Bang Maimun Zubair berdoa sebelum beliau wafat pada saat naik haji. Ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi orang yang saling mengasihi. Sesuatu yang mustahil untuk didengar oleh kita. Tapi buat Allah tidak ada sesuatu yang mustahil.
Menteri Pertahanan kita, Pak, Bapak Prabowo? Berapa nilainya, Pak? Kalau menurut saya ya 99,9. Karena begini Mas Yedi, ya. Saya bergaul lama dengan beliau dari saya Letnan 2, saya Kapten, saya Kolonel, saya Majen, saya Bintang 4. Saya kalau bertemu dengan beliau, saya kunci penilaian seseorang itu saya sederhana, Pak Deddy. Kalau saya ngobrol dengan Pak Prabowo, bahkan dengan Pak Jokowi ya, kita berinteraksi, tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Ya, betul. Saya lihat itu beliau itu nggak pernah sih ini gini, ini, oh, nggak ada beliau itu. Pokoknya pandangannya lurus ke depan, saya lihat itu. Jadi visi ke depan ingin maju aja itu.